rasa hidup manusia sedunia ini hakikatnya sama saja, yakni pasti sebentar rasa seseorang tersebut akan mengalami sebentar senang, sebentar susah. Nggak ada orang itu mengalami senang terus, bahkan mengalami senang dari lahir sampai mati. Mustahil, nggak mungkin. Orang kok mengalami sedih terus, juga tidak ada. Senangnya sama sekali, pasti akan mengalami rasa senang. Kecuali orang yang tidak mau bersyukur sama sekali atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua di dalam setiap harinya. Jadi selalu di dalam kehidupan itu pasti naik turun, sekalipun orang kaya, orang miskin, pemimpin, apapun profesinya, pasti akan mengalami rasa yang turun dan naik. Rasa hidupnya akan terasa sama saja, tidak ada suatu perbedaan, pasti akan mengalami kenaikan dan penurunan, yaitu sebentar senang, sebentar susah. Yang sama yang dirasakan adalah rasa susah, lama, cepat, berat, ringan. Ini sama saja akan dialami manusia seisi dunia ini. Sedangkan yang berbeda adalah apa yang disenangi. Itu saja yang berbeda di dalam kepribadian manusia di dunia ini. Makanya kalau kita masuk wilayah kesadaran, kata wajib itu bukan berarti harus, tapi perlu. Artinya kalau wajib itu perlu. Contoh, bahwa saya perlu sholat, bukan saya harus sholat. Artinya jangan sampai ada need di dalam hati ini, berarti kalau sudah perlu untuk sholat, berarti kita nggak terpaksa melaksanakannya atau melakukannya hal-hal tersebut. Kalau sudah nggak terpaksa, maka tujuannya nggak nyari pahala atau surga belaka, akan tetapi kita mencari ridhonya Allah semata. Sebodoh-bodohnya orang yang sholat tetap dianggap baik, sebab kalau sholat setidak-tidaknya nggak bisa ngomongin orang atau menghina orang lain. Tidak mungkin orang sholat dalam kondisi Allahu Akbar sambil berbicara di sampingnya, sambil bergosip atau menghina orang lain. Minimal orang melakukan sholat sebodoh-bodohnya orang akan meninggalkan maksiat, tarkul ma'asi, dalam hal terkecil maupun hal yang terbesar. Malah kalau kita tidak melakukan sholat, tidak memerlukan sholat, maka banyak orang-orang, mungkin kita sendiri, melakukan hal-hal yang negatif. Tapi kalau dia melakukan itu hanya sekedar rutinitas, maka dia hanya sekedar mengulang-ulang rutinitas tersebut, tapi tidak bisa merubah bagaimana dia bisa berpola pikir, berjarak antara pikirannya dan kesadarannya. Makanya orang yang sadar, lawan katanya mabuk, sadar lawan katanya mabuk.
Makanya jangan sampai kita semua sholat atau melakukan kebaikan apapun, jangan sampai dalam keadaan mabuk atau tidak sadar. Contoh sederhana, sebelum sholat ada persiapan-persiapan yang harus dilakukan sebelum sholat tersebut. Ingat, yang membuat jiwa kita bergejolak itu disebabkan panca indera kita semua. Berarti panca inderanya harus dicek terlebih dahulu. Makanya dicek pada waktu sholat, sebelum sholat. Dikala kita berwudu, kita membasuh muka kita, di mana mata ini sering melihat apa, kita membasuh tangan, tangan ini sering melakukan apa, kita membasuh rambut atau kepala, pikiran ini sering memikirkan apa, bahkan kita membasuh telinga kita, telinga ini sering mendengarkan apa. Artinya apa? Pikiran, telinga, bahkan tangan, bahkan kaki kita dicek terlebih dahulu sebelum kita melakukan sholat, ibadah sholat dalam bentuk wudhu. Kita melakukan berwudhu dengan wudhu yang sempurna, yang sebaik-baiknya. Dicek seterusnya, makanya 50% khusyuknya sholat itu ada bertempat di dalam wudhunya. Bagaimana? Kalau paham di dalam wudhunya, dengan otomatis sholat kita insya Allah akan bisa mengalami kekhusyuan dengan sebaik-baiknya. Artinya untuk berintrospeksi diri, orang yang sadar akan mempunyai rasa di dalam dirinya untuk apa kita hidup dan kemana kita dihidupkan nantinya, tujuannya apa. Rasa ini akan menuntun kita menuju Rabbuna, Tuhan kita, Allahu Rabbi. Mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah, petunjuk dan kasih sayangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.